Film diawali dengan memperlihatkan seorang kapten polisi bernama Song Cheng. Ia kemudian dijemput oleh Guang Hua, seorang polisi dari Biro Kriminal Provinsi yang merupakan tempat Kapten Cheng akan bertugas. Saat dalam perjalanan, Guang Hua ditelepon oleh temannya untuk memeriksa mobil di daerah Xingyuan. Guang menolak karena sedang mengantar kapten menuju ke markas. Namun Kapten Cheng membolehkan Guang untuk ke sana mengeceknya. Tiba di sana, sang kapten melihat ada keanehan pada sebuah toko perhiasan besar yang sedang tutup, padahal ini bukan hari libur. Ia kemudian ke sana dan mengeceknya, dan ternyata di dalam sana telah terjadi perampokan bersenjata yang dipimpin oleh seseorang bernama Falcon Sang. Keberadaan sang kapten dilihat oleh satu perampok yang bertugas menjaga di atas gedung. Ia lalu melaporkan keberadaan kapten ini kepada Falcon. Kapten Cheng memeriksa lokasi di sekitar TKP dan menemukan satu perampok yang sedang mengintai di sana. Ia pun langsung menangkap dan memborgol si perampok itu. Dan saat akan menelpon dan meminta bantuan, ia dihajar oleh Falcon lalu memborgol sang kapten. Falcon dan krunya membawa Kapten Cheng sebagai sandera. Mobil Falcon kini diikuti oleh polisi. Kapten Cheng sempat menggigit kuping Falcon sebelum ia dilempar keluar dari mobil. Karena menggunakan topeng perampok, Kapten Cheng dikira sebagai salah satu anggota dari perampok, dan ia pun ditangkap meski akhirnya dibebaskan, dan polisi yang menangkapnya pun meminta maaf. Di kantor polisi tempat ia bekerja, para polisi sedang merapatkan kejadian tentang perampokan yang sudah dilakukan oleh Falcon dan temannya. Menurut para polisi di sana, sangat sulit untuk mengenali mereka karena mereka selalu menggunakan topeng dalam beraksi. Namun Kapten Cheng bisa mengenali Falcon dengan luka bekas gigitan di telinganya. Hasil analisa dari Kapten Cheng juga mengatakan kalau para perampok mencoba mengelabui polisi dengan menggunakan pistol khusus. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Falcon mendatangi seorang pedagang senjata api ilegal dalam bioskop mini. Setelah membeli senjata, Falcon menyempatkan untuk menonton film yang berkisah tentang polisi dan perampokan. Scene selanjutnya, Falcon dan timnya sedang membahas tentang persiapan perampokan bank. Teman-teman dari Falcon kebingungan dengan cara membuka 4 brankas yang ada dalam bank itu dengan waktu yang sedikit yang mereka miliki. Tapi Falcon terlihat santai dan mengatakan kalau dia akan membuka brankas itu hanya dengan menggunakan tali. Sementara itu di kantor polisi, para polisi sedang menganalisa cara para perampok menjalankan aksinya, yang memang para perampok ini selalu menang selangkah dari polisi. Kapten Cheng tahu jika para perampok ini akan merencanakan perampokan berikutnya. Kembali ke Falcon yang sudah punya peta wilayah bank yang akan dirampok, sedang melakukan gladi bersih untuk persiapan perampokan yang akan mereka lakukan, yang mana perampokan ini harus selesai dalam waktu 7 menit sebelum polisi tiba. Scene berikutnya, tepatnya pada tanggal 2 November 1990, aksi perampokan Falcon pun akan dimulai. Dan sebelum ke targetnya, Falcon masuk ke sebuah warung dan memesan makanan di sana sambil melihat situasi bank yang akan menjadi targetnya. Falcon mengatakan akan kembali memakan pesanannya yang akan siap saji dalam 10 menit ke depan. Falcon dan krunya kini memasuki bank, para penjaga dan beberapa pegawai bank lalu ditembak. Falcon dan krunya berhasil mengambil semua uang yang ada di sana, lalu mereka pun pergi. Polisi yang mendapat laporan tentang perampokan tersebut langsung datang menuju ke lokasi. Salah seorang polisi terlihat heran karena perampok berhasil membuka 4 brankas sekaligus hanya dengan tali. Lalu Kapten Cheng kemudian memperlihatkan bagaimana cara perampok itu bisa membuka brankas dengan tali. Saat akan pulang,
Kapten Cheng masuk ke sebuah warung untuk memeriksa daerah di sekitar TKP, dan ternyata Falcon sudah tahu jika polisi akan tiba di sana dan mengejek polisi dengan mentraktir mereka makanan. Dan Kapten Cheng juga tahu jika perampok itu memakan makanannya setelah merampok sambil memperhatikan polisi yang datang. Scene berikut, polisi mendapat info jika Falcon sering membeli senjata pada seseorang dalam bioskop. Kapten Cheng dan Guang lalu menemui penjual senjata itu dan meminta pada abang penjual senjata itu untuk mengabarinya jika Falcon kembali memesan senjata. Dan Kapten Cheng juga menyempatkan untuk menonton film perampok melawan polisi yang juga pernah ditonton oleh Falcon. Kembali ke Falcon, yang saat ini sedang merencanakan aksi perampokan selanjutnya di sebuah bank di daerah Songsan yang merupakan kampung salah satu anggotanya. Aksi mereka ternyata sudah dinantikan oleh para polisi. Kapten Cheng sudah tiba di lokasi dengan cepat karena sudah mulai mengetahui langkah yang akan dilakukan oleh Falcon dengan menghadang semua jalan keluar. Kapten Cheng juga langsung menuju ke atas gedung tempat satu orang perampok memantau. Ia langsung menembak si perampok. Falcon yang melihat temannya telah jatuh tidak mau jika nanti polisi meminta keterangan pada anggotanya itu, maka ia pun ke sana untuk membunuh temannya itu. Falcon menuju ke lokasi anggotanya. Tiba di sana, Falcon dan anggotanya kemudian menembak semua petugas dan melemparkan granat ke arah temannya yang sudah ditembak oleh Kapten Cheng tadi. Setelah perampok berhasil membunuh temannya yang terluka, perampok pun kabur, namun berhasil digagalkan oleh Kapten Cheng dan anggotanya. Para perampok tidak kehabisan akal, mereka lalu menggunakan mobil taksi dan berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Kapten Cheng marah pada si polwan yang bernama Chen Qian karena sekalipun tadi dia sudah menyelamatkan nyawa seorang bocah, tapi dia telah membahayakan nyawanya karena tidak membawa pistol dan tidak menggunakan rompi anti peluru. Sementara itu di tempat Falcon Seng, mereka sedang mengadakan upacara kecil untuk menghormati arwah teman mereka yang baru saja meninggal. Beberapa dari mereka berencana untuk balas dendam, namun Falcon melarang mereka dan kata Falcon bahwa balas dendam terbaik adalah memastikan bahwa mereka tidak pernah tertangkap. Pesan terhadap perlawanan pada polisi pun dilakukan oleh Falcon. Perampok mulai memancing polisi untuk terus memburu mereka. Beberapa tahun berlalu, Falcon Seng dan anggotanya terus melakukan perampokan. Scene berikutnya, Falcon yang sedang berjalan di sebuah pasar malam tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis putus asa yang hendak mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas menara. Gadis ini bernama Yang Wen Juan. Falcon dan Wen malam itu pun akhirnya jadian. Sementara itu, polisi yang saat ini berada di kota Qingzhou terus melakukan penyelidikan. Di tempat lain, Falcon dan anggotanya sedang membahas situasi di Qingzhou yang selain terdapatnya banyak CCTV, para satpam penjaga di setiap bank dan toko emas kini sudah diganti oleh polisi, dan mereka tidak berani untuk melakukan perampokan sebelum menemukan momen yang tepat. Kapten Cheng mulai menganalisa rekaman CCTV, dan karena terlalu kelelahan, dia pun ambruk hingga harus rawat inap di rumah sakit. Sementara itu di tempat Falcon yang kini sudah menikah dengan Wen, terlihat Wen mencoba untuk bunuh diri karena khawatir jika Falcon akan meninggalkannya dalam kondisi hamil. Tapi ternyata Falcon adalah pria yang bertanggung jawab dan sangat mencintai Wen. Beberapa saat kemudian Falcon mengirimkan pesan kepada semua anggotanya dengan menggunakan kode berupa angka yang merupakan sebuah tempat pertemuan. Di sana, Falcon terlihat kesal karena salah satu anggotanya tidak datang. Satu orang anggotanya itu ternyata sedang melakukan bisnis haram yang lain, yaitu penyelundupan barang elektronik, dan anggotanya yang lain juga berencana untuk mengikuti jejak kawannya itu. Karena menurut mereka, resikonya tidak terlalu berbahaya, apalagi keuangan mereka semakin menipis karena tidak pernah lagi melakukan perampokan. Falcon lalu mengatakan pada anggotanya bahwa mereka akan segera melakukan perampokan. Sementara itu di kantor polisi, polisi mendapat info
jika ada bank yang sedang memindahkan uang dari beberapa cabang menuju ke bank utama, yang lokasinya berada di daerah Wujiang, yang mana pemindahan uang ini menggunakan mobil PAN keamanan dan akan mengambil uang dari 8 cabang yang dimiliki oleh bank itu. Setelah tahu jika mobil PAN itu akan berangkat hari ini, maka Kapten Cheng dan anggotanya kemudian menganalisa ke 8 lokasi bank yang akan menjadi target dari Falcon dan temannya. Firasat Kapten Cheng mengatakan kalau perampok itu akan merampok di bank cabang dekat dengan pasar dan kantor polisi. Karena menurut Kapten Cheng, Falcon dan temannya menyukai daerah yang ramai untuk dijadikan sebagai tempat perampokan. Dan seluruh polisi pun bersiap dan segera menuju ke lokasi. Dan di daerah Wujiang, mobil PAN keamanan sudah mengambil uang di beberapa cabang, dan tak jauh dari sana, Falcon dan anggotanya juga sudah berada di sana dan menunggu di bank cabang terakhir. Sebelum memulai aksinya, Falcon memberikan granat kepada seorang bocah yang bermain di sana dan berharap bocah itu akan meledakkannya. Dan tak lama setelah itu, mobil PAN keamanan pembawa uang sudah tiba di bank dekat dengan Falcon. Perampokan pun dimulai. Falcon langsung menembak semua petugas pengantar uang. Perampok lalu memindahkan uang ke mobil mereka, dan bersamaan dengan itu, panggilan telepon dari warga tentang perampokan segera direspon oleh semua petugas yang memang sudah bersiap. Para perampok tidak menduga jika ada mobil polisi yang tiba-tiba datang dengan cepat ke lokasi mereka. Aksi tembak-menembak pun kembali terjadi. Guang berusaha menyelamatkan temannya yang terjepit. Falcon yang melihatnya langsung menembak polisi yang terjebak itu. Polisi yang tadi terjebak dan sudah ditembak oleh Falcon ternyata masih hidup, dan dengan sisa-sisa napasnya, dia membuka pintu belakang mobil dari perampok. Hingga saat perampok kabur, semua uang jatuh dan tak ada yang bisa dibawa oleh para perampok. Peristiwa hari itu menjadi peristiwa yang sangat mengharukan bagi kepolisian karena harus kehilangan satu anggota terbaik mereka. Kapten Cheng juga sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan Falcon karena telah memberikan granat pada seorang bocah yang untung saja tidak sempat meledak. Tak lama setelah kejadian itu, polisi akhirnya mengetahui lokasi persembunyian beberapa anggota Falcon yang ternyata menginap di sebuah hotel. Polisi sempat kesulitan menangkap mereka karena mereka melawan dan berhasil melukai beberapa anggota polisi. Dan bahkan Guan harus mengorbankan tangannya karena berusaha meraih granat yang dibawa oleh satu perampok. Tapi di sana, Falcon dan satu temannya berhasil kabur. Polisi berhasil mengetahui semua percakapan Falcon dan temannya melalui pager yang sudah didapatkan dari anggota Falcon yang berhasil dilumpuhkan. Dari sini, polisi mendapat info kalau Falcon punya seorang istri yang sedang hamil. Maka polisi pun segera menyelidiki semua rumah sakit di daerah itu, dan akhirnya polisi tahu lokasi istri dari Falcon yang tinggal di sebuah rusun di daerah Kingsou. Polisi kini mulai mengamati melalui rusun yang ada di sebelahnya. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Falcon datang, tapi Falcon tahu jika polisi ada di sekitar daerah itu, maka ia pun tidak menuju ke rumahnya dan justru masuk ke rusun sebelah yang berdampingan dengan lokasi Kapten Cheng saat ini. Falcon menelpon istrinya untuk menghapus segala sesuatu tentang Falcon, dan dia tahu jika istrinya akan dipenjara beberapa tahun. Ia pun lalu menyuruh istrinya untuk pergi. Dan saat berada di bawah, polisi langsung mencegatnya. Polisi memeriksa semua isi rumah Falcon dan menemukan beberapa senjata di sana. Kapten Cheng menyuruh istri Falcon untuk memberitahu isi dari pager yang dikirim oleh Falcon, namun istri Falcon menolak dan hanya mengatakan kalau polisi tidak akan bisa menangkap suaminya itu.
Kapten Cheng dan timnya mulai menyelidiki setiap angka dari pesan yang masuk di pager istrinya Falcon, dan akhirnya mengetahui bahwa pesan itu ternyata menunjukkan sebuah lokasi pertemuan. Polisi pun langsung ke lokasi tersebut yang merupakan sebuah gedung bioskop. Kapten Cheng tidak ikut masuk ke dalam karena dia takut kalau Falcon mengenalinya. Dan di sana, polisi melihat seorang pria yang telinganya sedikit cacat yang bekas lukanya mirip dengan gigitan Kapten Cheng pada Falcon. Dan setelah penonton lain keluar, polisi pun langsung menangkap orang ini yang sempat mencoba untuk melawan. Setelah dibawa ke kantor polisi, Kapten Cheng mengetahui jika itu bukan Falcon karena luka di telinga orang itu bukanlah luka gigit. Dan ternyata itu adalah teman Falcon yang sengaja menggantikannya dan melukai kupingnya sendiri. Kepolisian dan pemerintah sudah memberitakan jika Falcon Seng alias Eagle sudah ditangkap dan kasusnya akan ditutup. Namun ini masih membuat Kapten Cheng semakin penasaran. Sementara itu di suatu tempat, Falcon melihat berita tentang penangkapan temannya itu, dan ternyata dari awal Falcon sudah mengatur semuanya. Di lain tempat, Kapten Cheng kembali mendatangi rumah Falcon dan menemukan alat bantu dengar yang dulu pernah ingin diberikan oleh istri Falcon ke ibu mertuanya. Falcon kini sedang berada di kampungnya dan bertemu dengan ibunya. Lalu suatu ketika, tepatnya pada tanggal 18 September 1994, polisi mendapat kabar kalau si penjual kalender atau penjual senjata telah tewas bunuh diri lantaran menyesal telah menjual senjatanya kepada para perampok yang menyebabkan istri dan putranya tewas saat perampokan yang dilakukan oleh Falcon. Dan sebelum bunuh diri, si penjual kalender ini sempat memberikan pagernya pada Guang dan mengatakan kode dari Falcon, dan dia tahu jika Falcon akan menghubunginya lagi karena pasti akan membutuhkan senjata baru untuk melakukan perampokan. Selain pager dari si penjual kalender, beberapa pager pengedar senjata juga berhasil didapatkan oleh Guang. Kapten Cheng dan Kian sedang mencari tahu posisi kampung Falcon dengan mengumpulkan semua data dari barang bukti yang ditemukan di rumah Falcon. Dan akhirnya, Kapten Cheng tahu kampung Falcon, yaitu di daerah Yunpeng. Tanpa menunggu waktu lama, Kapten Cheng dan Kian pun langsung menuju ke sana. Setelah tiba, keduanya menunggu pesan dari pager para penjual senjata. Dan setelah lama menunggu, akhirnya mereka mendapat pesan yang berbunyi, tempat yang selalu hujan. Dan tak butuh waktu lama, Kapten Cheng bisa mengetahui tempat yang selalu hujan itu yang merupakan sebuah tempat pemandian. Ia dan Kian kemudian membagi tugas untuk mengecek semua tempat pemandian di daerah itu. Dan setelah mengunjungi beberapa tempat pemandian, Kapten Cheng berhasil menemukan tempat pemandian milik dari seorang ibu-ibu yang dicurigai itu adalah ibunya Falcon dengan melihat alat bantu dengar yang digunakannya. Dan tanpa basa-basi, si kapten lalu menanyakan tentang Falcon pada ibunya itu. Kapten Cheng mengatakan kalau dia sudah mencarinya selama beberapa tahun. Dan sebelum masuk, Kapten Cheng mengabari Kian kalau dia sudah menemukan Falcon dan menyuruhnya untuk meminta bantuan pada polisi di daerah Yunpeng. Kapten Cheng lalu masuk ke pemandian sambil membawa borgol dan pistol yang mana di sana Falcon tidak menduga jika Kapten Cheng tahu lokasinya. Mereka berdua sempat saling mengobrol sebelum akhirnya perkelahian keduanya pun tak bisa dihindari. Setelah pertarungan yang cukup berimbang, akhirnya Falcon berhasil ditangkap. Setelah kejadian itu, Ibu Falcon dibebaskan dari tuntutan dan tetap mendapatkan kepemilikan sah terhadap tempat pemandiannya di Yunpeng. Sementara istri Falcon dipenjara 9 tahun karena telah melindungi pelaku perampokan. Beberapa bulan setelah penangkapan, Falcon dan temannya yang lain dieksekusi mati di tempat terpisah. Dan film pun tamat.
Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah bercita-cita untuk menjadi perampok, baik itu perampok bersenjata seperti Falcon dan temannya, ataupun perampok tak bersenjata seperti para koruptor. Selain kamu akan berdosa, hidupmu juga tidak akan pernah bahagia sekalipun kamu punya uang yang banyak. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya sangat menyarankan dan merekomendasikan untuk menonton film ini secara utuh agar bisa merasakan sensasi ketegangan yang sesungguhnya dari film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!